Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Dwi Nur Trisnawati akan menjelaskan materi tentang analisis kasus efektivitas APBN dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN merupakan instrumen utama kebijakan fiskal pemerintah Indonesia. Fungsi utama APBN bukan hanya sebagai rencana pendapatan dan belanja negara, tetapi juga sebagai alat untuk mengatur perekonomian nasional. Dalam konteks ketidakpastian global seperti krisis keuangan, pandemi, atau fluktuasi harga komoditas, APBN memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi. Analisis ini bertujuan untuk menilai efektivitas APBN dalam menjaga peran tersebut. Peran strategis APBN. APBN memiliki 3 fungsi utama, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi terkait dengan penyediaan barang dan jasa publik. Fungsi distribusi menyasar pemerataan pendapatan, sedangkan fungsi stabilisasi bertujuan menjaga kestabilan ekonomi, terutama dalam mengatasi inflasi, pengangguran, serta menjaga pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung stabilitas ekonomi, APBN diarahkan untuk memberikan stimulus saat ekonomi lesu dan menahan laju inflasi atau defisit saat ekonomi memanas. Misalnya, pada masa pandemi COVID-19, pemerintah melakukan refocusing anggaran dan menambah belanja negara untuk membantu sektor kesehatan, perlindungan sosial, serta pemulihan ekonomi nasional. Efektivitas APBN dalam krisis. Krisis pandemi COVID-19 memberikan contoh konkret bagaimana APBN berfungsi sebagai alat stabilisasi. Pemerintah Indonesia merespon pandemi dengan kebijakan fiskal ekspansif melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN yang dibiayai oleh APBN. Total belanja negara meningkat signifikan mencapai lebih dari 2.700 triliun pada tahun 2021. Sebagian besar dialokasikan untuk sektor kesehatan, bantuan sosial, dan dukungan dunia usaha. Langkah ini menunjukkan efektivitas APBN dalam menjaga daya beli masyarakat dan mencegah kontraksi ekonomi yang lebih dalam. Indonesia berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif di tengah tekanan global dengan pemulihan ekonomi yang cukup cepat di tahun-tahun berikutnya. Tantangan efektivitas APBN. Meskipun APBN memiliki potensi besar sebagai alat stabilisasi, efektivitasnya kerap menghadapi berbagai tantangan, di antaranya 1. Tingkat ketergantungan pada utang. Untuk membiayai defisit anggaran, pemerintah kerap mengandalkan utang yang dalam jangka panjang bisa membatasi ruang fiskal dan membebani generasi mendatang. 2. Realisasi anggaran yang lambat. Banyak program yang tidak terrealisasi optimal karena hambatan birokrasi, lemahnya koordinasi antar kementerian atau kelembagaan, dan sistem perencanaan anggaran yang belum fleksibel. Ketiga, ketergantungan pada harga komoditas. Pendapatan negara, khususnya dari sektor migas dan tambang, masih sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga global yang membuat perencanaan APBN sering tidak sesuai dengan kenyataannya. Keempat, kebocoran anggaran dan korupsi. Efektivitas APBN juga terganggu oleh praktik korupsi dan inefisiensi penggunaan anggaran yang mengurangi dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi maupun kesejahteraan rakyat. Oke, sekian penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.